Ya, Bu. Iya, silakan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rifki dari Prodi Teknik Elektro NPM B1B 221002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengkaji sifat dari matriks transformasi matriks standar pada operator linier. Sifat-sifat transformasi matriks. Teorema berikut mencantumkan 4 sifat dasar transformasi matriks yang mengikuti sifat perkalian matriks. Teorema 1. Untuk setiap matriks A, transformasi matriks TA titik 2 R pangkat N sampai R pangkat M memiliki sifat-sifat berikut untuk semua vektor U dan V dan untuk setiap skalar K. TA dalam kurung 0 sama dengan 0. TA dalam kurung KU sama dengan K. TA dalam kurung U dalam kurung sifat homogenitas. TA dalam kurung U kurang lebih dari P sama dengan TA dalam kurung U kurang lebih dari TA dalam kurung P. Sifat aditif. Dari teorema 1, bagian 2 dan 3, transformasi matriks memetakan kombinasi linier vektor-vektor di R pangkat N ke dalam kombinasi linier yang sesuai dari vektor-vektor di R pangkat M. Dalam arti bahwa TA dalam kurung K1U1 tambah K2U2 ditambah K3U3 ditambah sampai dengan KR-UR sama dengan K1 TA dalam kurung U1 tambah K2 TA dalam kurung U2 tambah K3 TA dalam kurung U3 tambah sampai dengan KR TA dalam kurung UR. Terdapat 2 pertanyaan yang membuat bingung terkait transformasi matriks sebagai berikut. 1. Apakah ada sifat aljabar dari suatu transformasi T.2 R pangkat N sampai R pangkat M yang dapat digunakan untuk menentukan apakah T merupakan transformasi matriks? 2. Jika diketahui bahwa transformasi T.2 R pangkat N sampai R pangkat M adalah transformasi matriks, bagaimana cara mencari matriks lainnya? Berikut ini teorema untuk mengatasi pertanyaan di atas. Lanjut, Bu. Teorema 2. T.2 R pangkat M sampai R pangkat M adalah transformasi matriks jika dan hanya jika berhubungan berikut berlaku untuk semua vektor U dan V dan untuk setiap skalar K. 1. T dalam kurung KU sama dengan KT dalam kurung U, sifat homogenitas. 2. T dalam kurung U kurang lebih dari P sama dengan T dalam kurung U kurang lebih dari T dalam kurung P, sifat aditif. Sifat aditif dan homogenitas dalam teorema 2 disebut kondisi linearitas, dan transformasi yang memenuhi kondisi ini disebut transformasi linier. Dengan terminologi ini, teorema 2 dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Teorema 3. Setiap transformasi linear dari R pangkat M ke R pangkat M adalah transformasi matriks, dan sebaliknya setiap transformasi matriks dari R pangkat N ke R pangkat M adalah transformasi linear. Bergantung pada apakah N tupel dan M tupel dianggap sebagai vektor atau titik.
efek geometrik dari transformasi matriks TA titik 2 R pangkat M sampai R pangkat M adalah memetakan setiap vektor dalam kurung titik di R pangkat N menjadi vektor dalam kurung titik di R pangkat M. Lihat seperti yang ditunjukkan di gambar. Teorema berikut menyatakan bahwa jika dua transformasi matriks dari R pangkat N ke R pangkat M memiliki bayangan yang sama di setiap titik R pangkat N, maka matriks itu sendiri harus sama. Teorema 4. Jika TA titik 2 R pangkat N sampai R pangkat M dan TB titik 2 R pangkat N sampai R pangkat M adalah transformasi matriks, dan jika TA dalam kurung X sama dengan TB dalam kurung X untuk setiap vektor X pada R pangkat N, maka A sama dengan B. Teorema 4 signifikan karena menyatakan bahwa terdapat korespondensi satu-satu atau bijeksi antara matriks M kali N dan transformasi matriks dari R pangkat N ke R pangkat M. Dalam arti bahwa setiap M kali N matriks A menghasilkan tepat satu transformasi matriks dalam kurung perkalian dengan A. Dan setiap transformasi matriks dari R pangkat N ke R pangkat M muncul dari tepat satu matriks M kali N. Dapat menyebut matriks itu sebagai matriks standar untuk transformasi. Aturan penentuan matriks standar. Dalam membuktikan teorema 2, dapat menunjukkan bahwa jika E1, E2, E3 sampai En adalah vektor basis standar untuk R pangkat N dalam bentuk kolom, maka matriks standar untuk transformasi linear T titik 2 R pangkat N sampai R pangkat M diberikan oleh rumus A sama dengan T dalam kurung E1, T dalam kurung E2, T dalam kurung E3 sampai T dalam kurung En. Berikut ini prosedur penentuan matriks standar. 1. Carilah bayangan atau rank vektor basis standar E1, E2, E3 sampai En untuk R pangkat N. 2. Konstruksikan matriks yang memiliki rank yang diperoleh pada langkah 1 sebagai kolom-kolom yang berurutan. Matriks ini adalah matriks standar untuk transformasi. Kalau sahabat perhatikan lagi, sahabat bisa memperoleh matriks standar tanpa memperhatikan prosedur di atas sebagai berikut. T dalam kurung X1, X2, X3 sampai XM sama dengan T11, T12, T13 sampai Tn, T21, T21, T22, T23 sampai T2N. T31, T32, T33 sampai T3N. TM1, TM2, TM3 sampai TMN. Ya, sebentar. Oh, itu Bu? Tadi bacanya yang baris pertama bukan 11 ya, tapi T11. Karena ini matriks itu terdiri atas baris dan kolom ya. Jadi bacanya T11, T12 dan seterusnya. Oke? Ya. Siap ulangi. Siap, Bu. T11, T12, T13 sampai T1N. T21, T22, T23 sampai T2N. T31, T32, T33 sampai T3N. TM1, TM2, TM3 sampai TMN.
dalam kurung X1, X2, X3 sampai Xn. T dalam kurung X sama dengan T. X untuk T matriks standar. Perhatikan bahwa matriks T adalah matriks standar untuk R pangkat N. Untuk masalah transformasi yang diajukan dalam bentuk dipisahkan koma, prosedur yang baik adalah menulis ulang masalah dalam bentuk vektor kolom dan menggunakan metode yang diilustrasikan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Tentukan matriks standar untuk transformasi T.2 R pangkat 3 sampai R pangkat 5 yang didefinisikan oleh T dalam kurung X1, X2, X3 sama dengan dalam kurung X1 min 2X2, 3X2 tambah 4X3, 5X3 dikurangi X1, 4X2 dikurangi X3, X1 plus X2. Serta carilah nilai T dalam kurung 1, 4, 6, dan T negatif 1, 5, dan negatif 4. Jawab. Sahabat perlu mengatakan transformasi matriks T.2 R pangkat 3 sampai R pangkat M dalam bentuk perkalian matriks. T dalam kurung X1, X2, X3 sama dengan 1, negatif 2, 0. 0, 3, 4. Negatif 1, 0, 5, 0, 4, negatif 1. 1, 1, 0. X1, X2, X3. Oleh karena itu, matriks standar adalah 1, negatif 2, 0, 0, 3, 4, negatif 1, 0, 5, 0, 4, negatif 1, 1, 1, 0. Selanjutnya, sahabat mencari nilai T dalam kurung 1, 4, 6, dan T negatif 1, 5, 4 dengan matriks standar yang sahabat peroleh di atas. T 1, 4, 6, 1, negatif 2, 0, 0, 3, 4, negatif 1, 0, 5, 0, 4, negatif 1, 1, 1, 0, 1, 4, 6 sama dengan 1,1 ditambah negatif 2,4 tambah 0,6. Ya, sebentar. Nah, ini supaya mendapatkan hasilnya, jadi dia perkalian antara matriks ya. Nah, matriks yang ini dikalikan dengan matriks yang ini, yang pertama dengan yang kedua. Gitu. Jadi, matriks yang bentuknya barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini matriks bentuk 3 kali 5 dikalikan dengan matriks bentuk 1 kali 3, hasilnya adalah matriks berbentuk 5 kali 1 ya. Jadi ini titik ini di sini maksudnya kali ya. Kali, siap Bu. Oke, ya lanjutkan. 1 kali 1 ditambah negatif 2 kali 4 ditambah 0 kali 6. Untuk baris kedua, 0 kali 1 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 6. Untuk baris ketiga, negatif 1 dikali 1 ditambah 0 kali 4 ditambah 5 kali 6. Baris keempat, 0 kali 1 ditambah 4 kali 4 ditambah negatif 1 kali 6. Untuk baris kelima, 1 kali 1 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 6. Dengan hasil, untuk baris pertama negatif 7, untuk baris kedua 36, untuk baris ketiga 29, untuk baris keempat 10, dan untuk baris kelima 5. Dan untuk yang T, negatif 1, 5,
dan negatif 4 sama dengan 1, negatif 2, 0, 0, 3, 4, negatif 1, 0, 5, 0, 4, negatif 1, 1, 1, 0, kali negatif 1, 5, negatif 4. Dengan 1 kali negatif 1 ditambah negatif 2 kali 5, tambah 0 kali negatif 4. Untuk baris kedua, 0 kali negatif 1 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali negatif 4, negatif 1. Untuk baris ketiga, negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 0 kali 5 ditambah 5 kali negatif 4. Untuk baris keempat, 0 kali negatif 1 ditambah 4 kali 5 tambah negatif 1 kali negatif 4. Untuk baris kelima, 1 dikali negatif 1 tambah 1 dikali 5 tambah 0 kali negatif 4. Dengan hasil untuk baris pertama negatif 11, baris kedua negatif 1, baris ketiga negatif 19, baris keempat 24, dan baris kelima 4. Jadi rank dari 146 dan negatif 156 masing-masing adalah negatif 7, 36, 29, 10, 5, dan negatif 11, negatif 1, negatif 19, 24, 5. Ya, selesai ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari pemaparan daripada Maulana Rifki tentang mengkaji sifat dari matriks transformasi, kemudian matriks standar pada operator linier? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya pikir sudah cukup jelas ya penjelasan dari temannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Maulana Rifki yang telah menjelaskan tentang materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya daripada saya dan juga Maulana Rifki. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, presentasi terakhir ya, daripada siapa ya yang terakhir tuh? Sebentar, saya lihat dulu di catatan presentasi terakhir. Itu yang terakhir adalah Agung Wijaya Mukti ya. Hadir Agung hari ini? Tidak ada, ya tolong dikasih tahu kepada temannya hari Sabtu itu presentasi bagian Agung atau pertemuan terakhir kita ya pada pertemuan ke-15. Ya mudah-mudahan Sabtu depan kita bisa UAS ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, bagi yang tugasnya masih kosong, silahkan dikumpulkan ya. Kemudian juga untuk tugas presentasinya, apabila belum presentasi secara tatap muka ataupun langsung, maka tolong dibuat video pembelajarannya dan kirim linknya ke saya, supaya nilai presentasinya tidak kosong ya. Kalau kosong atau ada nilai tugasnya yang kurang, maka akan berpengaruh pada nilai akhir nantinya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Siap, Bu. Tidak, Bu. Oke.